Oke, World of FF, sebuah karya yang beberapa bulan ini sangat menarik perhatian untuk aku pribadi, sangat menantang yang pastinya. Karya ini tuh tercetus karena aku yang beberapa bulan terakhir ini suka sekali itu melihat karyanya Alan Walker. Itu kayak karyanya Alan Walker tuh selalu memberikan inspirasi bagi aku karena cerita yang selalu diangkat dengan sakral dan kayak ada sesuatu gitu. Ada sesuatu hal yang harus diulik di balik ceritanya si movie-nya dia ini. Dan cerita movie dia ini tuh selalu berkelanjutan, berchapter gitulah. Kayak setiap maknanya itu punya arti, setiap scene by scene-nya itu selalu ada hal yang harus kita ulik dalam gitu untuk mengetahui sebenarnya itu kemana nih arah si video klipnya ini kemana nih ceritanya gitu. Itu sih yang membuat aku tertarik untuk mencetuskan sebuah World of FF ini dengan sebuah sakralisme dan yang memang benar-benar harus arti yang sangat mendalam. Bahkan ada yang komen kemarin itu katanya sampai gak paham dengan ceritanya gitu, gak paham dengan alur ceritanya yang kami angkat di sini karena emang sejujurnya World of FF yang chapter pertama ini tuh plan C gitu, bukan plan B lagi nih, bukan plan B lagi, bukan plan A lagi, itu adalah plan C gitu. Karena plan A-nya itu cerita video klip ini sebenarnya bukan yang seperti ini gitu. Bukan yang seperti ini dan emang bukan yang inilah gitu. Cuman kemarin kita ada sedikit problem di bagian talent utamanya gitu. Kita ada sedikit problem sehingga mengharuskan kita untuk mengeksekusi karya ini tuh di jalan yang plan B gitu. Dan ternyata plan B juga bermasalah, akhirnya kita ke plan C gitu. Plan B ya kemarin kita tetap bertahan di skrip yang awal, tapi kita harus memperjuangkan bagaimana kita mendapatkan karakter utama yang sama gitu, atau nggak kita bilang sama sih, kayak mirip lah gitu. Cuman balik lagi kita di situ gagal untuk menemukan sosok yang tepat untuk si pemeran utama ini, yang akhirnya membuat kita harus mengulik lagi, harus kerja keras lagi, ekstra lagi untuk membuat skrip yang baru dengan waktu yang memang benar-benar singkat. Dan itu kemarin bermasalahnya di H-10 kita mau syuting ke Bukit Lawang. Itu di situ ya benar-benar bermasalah karena memang si pemeran utamanya memang nggak ada kabar gitu. Mengharuskan kita untuk membuat sebuah story yang baru karena kita untuk cari pemerannya lagi tuh udah nggak dapet lagi nih gitu. Jadi kita harus menemukan si pemeran yang baru, akhirnya nggak dapet. Akhirnya kita memaksa kita untuk mengeksekusi karya itu di jalannya plan C gitu. Nah plan C ini tuh kayak bener-bener rumit sih menurutku gitu, kayak sebuah tantangan yang harus memang dijalankan gitu, karena kita nggak mau nih, karena kita udah workshop sekitar 1 bulan, sekitar 1,5 bulan tuh kita full workshop untuk membahas si karya ini, karena memang yang sangat berat itu adalah ketika kita harus masuk ke dunia ini gitu. Karena aku bilang pada semua tim di sini, kayak kru, kayak pemain gitu, kayak semua yang terlibat di sini tuh harus benar-benar kayak masuk ke dalamnya gitu, kayak masuk ke sebuah story World of FF ini gitu. Jadi udah 1,5 bulan kita konsep nih dengan skrip yang pertama gitu kan. Ternyata kita gagal untuk menjalankan plan A tadi yang mungkin memang benar-benar sudah kita konsep dengan sedemikian rupa gitu, untuk menjadikan sebuah karya gitu. Tapi pada akhirnya semua tim tetap semangat untuk mengeksekusi karya ini dengan menjalankan plan C, menjalankan plan yang memang benar-benar kita dapatkan itu secara tiba-tiba.
Kita nulis skripnya juga sekitar 2 jam kita mendapatkan sinopsis cerita baru. Tantangannya buat aku sendiri itu ada di goa. Karena di goa itu aku berperan sebagai makhluk yang mendeskripsikan World of FF gitu, makhluknya gitu kan. Jadi di goa itu aku tuh harus pakai jubah, terus harus makeup yang berpenampilan seperti hantu gitu. Kalau tantangannya di situ sih, tapi kalau misalnya untuk di yang lain-lain, menurut aku tuh happy aja, dilewati juga dengan baik. Di perjalanan juga oke aja, tapi ya itu kan yang jadi masalahnya itu kan ada di cuaca, karena kan kita nggak tahu nih kapan cuaca itu hujan, panas. Ya alhamdulillah kami kan syuting 3 hari nih. Nah di lokasi itu paling kayak yang hari terakhirnya itu barulah hujan yang kayak deras gitu. Di syuting di hari pertama kedua it's okay. Kayaknya cuacanya juga mendukung. Nah kalau cerita happy-nya nih, waduh happy banget lah kan. Soalnya kerjanya dari hati gitu. Jadi harus gitu. Karena ya kenapa dibilang happy, di tim ini sangat kekeluargaan. Nah di sini juga bisa tukar pikiran sesama talent, sama pemain gitu kan, bisa sharing juga sama teman-teman yang lain, salahnya di mana, kurangnya di mana gitu kan. Ya alhamdulillah ini sangat menarik sih buat aku gitu. Mungkin untuk yang lain juga sama, sangat menarik gitu, sangat ada tantangannya gitu di sini. Nah jadi harapannya untuk all the team kita, mudah-mudahan nih kita bisa the next level lagi untuk project selanjutnya. Pertama-tama aku mau berterima kasih pada tim, udah sampai sejauh ini kita ngelangkah, masih bisa bertahan sama-sama. Pengalamannya tuh cukup berat karena kita kan ngelewatin jalan yang naik turun gitu, kayak batu-batu. Terus kita selama di sana itu kita dilarang untuk bersuara besar. Seperti saya sendiri dilarang untuk kasar atau yang gimana gitu, yang negatifnya. Terus di sana saya sendiri mengalami kecelakaan kecil seperti cedera kaki, terus luka-luka kecil juga. Di sana banyak banget ya aura-aura negatifnya gitu. Jadi selama kita ada di dalam itu kayak kita ngerasa itu bukan dunia kita gitu. Kayak hal yang baru kita temui di tempat yang benar-benar baru yang belum pernah didatangi orang. Jadi selama kita di sana itu kita benar-benar merasakan aura negatif itu nyata gitu. Banyak percekcokan antara kita sama alam. Jadi kayak kita itu ngerasain yang bener-bener gak pernah kita rasain gitu sebelumnya. Dan itu memang bener-bener ada gitu. Yang kita semua itu gak percaya, tapi memang bener-bener ada. Terus yang tadinya teman main saya di sana itu biasanya tuh dia perjalanan jauh itu punya penyakit yang bisa dibilang asam urat sih ya. Tapi pas di sana itu benar-benar kayak ya udah jalan aja gitu. Padahal itu jalannya itu yang kita tempuh tuh cukup jauh. Sekitar berapa jaman gitu untuk sampai ke titik tujuan. Terus saya sendiri
setiap menitnya itu ngerasain kelelahan gitu yang harusnya. Tapi selama di sana kita kayak semangat aja gitu, kayak nggak ada rasa lelah, terus kayak nggak ada ngeluh, nggak ada capek atau nggak ada yang gimana-gimana. Padahal ini badan udah luka-luka semua guys. Nah, yang mengharuskan kita tadi untuk apa ya? Untuk tetap berada di karya ini, tetap kita memperjuangkan karya ini. Yang karya ini tuh sudah kayak kita tuh putus asa gitu. Putus asa dalam arti kata nih, dari aku pribadi, aku tuh pengennya karya ini tuh bener-bener next level gitu. Bener-bener kayak yang gimana ya? Pengennya itu nalurinya gini tuh, kayak plan A-nya nih ya. Plan A-nya tuh kemarin tuh kita tuh emang bener-bener ngejar tuh gimana karya itu seperti luar negeri gitu. Gimana karya itu orang melihat karya itu seperti karya yang tidak dibuat oleh anak daerah gitu, anak Indonesia gitu. Cuma pada akhirnya setelah kita kemarin itu gagal untuk menjalankan plan A, kita mengharuskan itu semua terjadi di plan C. Akhirnya kita mengubur mimpi kita dalam-dalam soal yang namanya kita pengen look si pemain utamanya itu bener-bener nggak dari Indonesia gitu. Kita harus mengubur itu, tapi itu semua tetap nggak menjadi penghalang untuk semua tim untuk mengeksekusi karya ini dengan sangat-sangat baik. Oke, kalau kita cerita latar belakang nih ya, latar belakang karya ini tuh cuma aku sendiri yang tahu gitu, karena memang aku si penciptanya dan aku si penulis liriknya dan aku juga si pengkonsepnya gitu. Jadi sebuah karya Believe ini itu emang lahir dari sosok perasaanku sendiri pada saat itu yang memang ingin dipercaya oleh pasanganku sendiri. Kayak emang sesuatu tuh tumbuh dari perasaanku sendiri, yang pada saat itu tuh belum ada cerita soal yang video klip itu mau dibuat kayak seperti ceritanya si Alan Walker gitu. Cuman emang lagu ini, lirik ini semua lahir dari perasaanku sendiri, yang kayak sosok perempuan itu emang bener-bener apa ya, bener-bener sangat mempengaruhi hidupku. Akhirnya lahirlah lirik-lirik ini sehingga menjadikannya sebuah lagu gitu. Tantangan bagi aku sendiri sebagai pengisi vokal di lagu Believe ini cukup banyak sih. Yang pertama dari take vokal. Jadi kami tuh take vokal sampai hampir 10 kali karena kami selalu merasa kurang, kayak ada yang kurang nih gitu. Cuman kami nih belum tahu nih apa gitu. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk memakai take vokal kami yang umurnya hampir 1 tahun yang lalu. Jadi ceritanya tuh dulu kami udah pernah take vokal, cuman beberapa part aja, nggak semuanya. Terus ya udah, jadi kami akhirnya makai itu untuk lagu Believe ini. Jadi kenapa dibilang kayak gitu? Kenapa dibilang semangat kita itu memang benar-benar besar di sana? Kita itu timnya itu ngerangkul banget. Jadi semua benar-benar gimana ya, dapet gitu feel saudaranya. Jadi nggak cuman tim yang sekedar aku pemain nih gitu, aku kameramen, aku ini, nggak cuman tim yang kayak gitu. Jadi kayak tim yang bener-bener aku kakaknya gitu, aku cewek nih, aku harus dijaga sampai tujuan gitu. Mau segimanapun kita capeknya gitu, itu nggak kerasa. Sampai mau gimana pun kita di sana itu, gimana ya bilangnya, perasaan kita itu terombang-ambing gitu di sana, karena di sana tuh memang benar-benar tempat yang belum pernah kita datengin sebelumnya. Jadi kayak wah, apa nih gitu, kok bisa ada di sini gitu, kok kita bisa sampai sini ya gitu dengan selamat gitu. Terlebih lagi banyak hal-hal negatif di sana yang terlihat gitu. Kayak ada sih beberapa postingan aku di Instagram yang buat kayak bener-bener nyata itu hal-hal negatif sih. Kalau kita bilang ya,
itu cuma batu-batu kecil, cuman batu-batunya itu kayak wow gitu, kayak ada mistis-mistis walaupun kita nggak percaya ya, cuman kayak nyata aja gitu, terasa. Sampai di tujuan, sampai di tempat penginapan itu aku ngerasa kayak capek. Di situ baru terasa kayak capek. Terus kaki tadi biru-biru pun udah kelihatan gitu. Bener-bener capeknya itu terasanya pas di penginapan. Pas kita di perjalanan tadi itu belum ada terasa apa-apa, karena saking semangatnya, saking kita itu bener-bener wah ini harus jadi gitu. Cerita editing ya, terutama di bagian aku, coloris. Ya Allah, ampun guys, ampun. Bayangin aja ya, 2 minggu tuh setiap hari datang ke studio, cari warna yang pas, yang ini, yang itu, yang sesuai kemauan Paras, yang sesuai jiwanya Belief. Itu tuh nggak mudah gitu. Mungkin orang nengok ih ini ya gitu. Tapi bayangin sih guys, di balik itu semua mencari warna yang harus sesuai sama jiwanya Belief itu butuh perjuangan gitu. Nggak cukup tuh di sebulan, 2 bulan gak cukup. Mungkin di 1 bulan udah dapet, cuman kayak masih ada yang kurang, masih ada aja yang kurang, pasti banyak aja yang kurang. Tapi kayak di hampir masuk ke 2 bulan lebihnya tuh di situ gitu, dapat warna yang pas, yang sesuai. Ini nih Belief, ini nih warna yang kita mau nih, kayak gini gitu. Itu sih. Makasih sebelumnya untuk Kak Caca yang udah ngajak aku untuk gabung di Belief. Terus nggak nyangka juga sih sebenarnya bisa ikut gabung di project ini. Apalagi ini udah nggak project kecil lagi kan, bakal ada chapter-chapter selanjutnya. Terus senang punya teman baru, punya circle baru, kenal, gabung, punya suka duka juga. Selama perjalanan ke Bukit Lawang 3 hari, kita ke gua. Masuk ke gua ada sukanya, ada dukanya juga. Terus capek sama-sama, happy, banyak. Pokoknya thank you untuk semua rekan-rekannya. Makasih juga untuk rekan-rekan yang udah ngebantu aku dalam berakting, karena kan di sini aku masih pemula. Thank you ya guys, udah ngajarin aku. Selama perjalanan ke gua punya banyak cerita yang mungkin nggak pernah akan terjadi, yang nggak sesuai ekspektasi aja gitu. Jalan terus di saat detik-detik mau foto bersama, Kak Caca bilang ayo pulang gitu kan. Aku yang nggak tahu apa-apa terus nanya, kenapa gitu. Terus Cai bilang kalau Caca udah bilang pulang, ayo pulang. Oke, untuk yang make musiknya itu, untuk yang musik produsernya itu sekitar, aku komposisi musiknya itu sekitar 1 tahun yang lalu. Sebelum aku itu emang benar-benar mengenal banyak hal tentang musik. Karena kan aku nih kayak baru lah di musik ini, sangat-sangat baru gitu. Dan emang aku di sini kemarin itu sangat-sangat terobsesi dengan karya-karya beberapa musisi kayak Alan Walker gitu, kayak Kygo, terus siapa lagi, Jonas Blue mungkin, atau yang dari tanah air tuh kayak Alfie Rev, kayak Weird Genius gitu. Itu sangat-sangat terobsesi dengan hal-hal yang mereka buat gitu. Jadi pada akhirnya kemarin itu emang ya dengan ilmu yang sangat-sangat seadanya tentang musik gitu, akhirnya komposisi Belief itu lahir. Dan emang secara komposisi mungkin belum begitu baik karena kita nggak bisa bilang baik ya, karena kan emang aku tuh masih baru sekali di musik ini gitu. Jadi aku berangkat dengan apa yang ada gitu. Aku selalu membuat karya itu pakai hati,
aku selalu selalu mengaitkan perasaan di setiap trackku, selalu mengaitkan perasaan di setiap apa yang aku garap gitu, apapun itu, film pendek atau semua apapun itu yang berbau dengan kreatif, aku selalu mengandalkan perasaanku sendiri gitu. Karena aku nggak orang yang sangat terpaku dengan teori gitu. Teori itu menurut aku hanya hanya penyanding lah gitu, penyanding aku untuk mengeksekusi sebuah karya gitu. Permasalahan syuting di Believe ini tuh, kenapa aku tuh memilih Bukit Lawang gitu. Aku tuh memilih Bukit Lawang itu karena satu hal. Bukit Lawang itu gimana ya, karena mungkin ketertarikan alamnya itu sangat menarik kita untuk pergi ke sana gitu, untuk mempersembahkan sebuah karya di sana gitu. Karena juga mengingat di daerah Sumatera Utara ini mungkin yang sangat-sangat terkenal itu adalah Bukit Lawang. Karena banyak juga orang-orang dari luar itu ke Bukit Lawang gitu. Banyak orang-orang dari luar ke Bukit Lawang. Jadi itu sih alasan kita untuk memilih Bukit Lawang gitu. Karena emang juga paling deket nih sama domisilinya kita tuh, paling deket tuh Bukit Lawang. Karena kita juga nggak punya banyak budget untuk membengkakkan budget untuk syuting di yang emang bener-bener ekspektasi kita gitu. Jadi kita harus akhirnya memilih Bukit Lawang, dan alhamdulillah orang-orang di Bukit Lawang itu sangat welcome dengan sebuah karya gitu. Karena dengan identiknya mereka itu kayak mereka itu suka seni sih, kalau menurutku sih mereka suka seni, dan mereka itu sangat welcome dan sangat membantu kita gitu pada saat di sana. Karena kayak tour guide-nya juga sangat membantu kita, juga warga di sana juga sangat membantu kita. Pokoknya Bukit Lawang itu keren sih menurut aku. Pengalaman aku sendiri di Goa itu cukup berat ya, karena aku ngerasa ada hal yang aneh gitu, yang bukan aku nggak bisa ngontrol diri di situ. Terus kayak aku ngerasa banyak banget yang masuk di tubuhku gitu. Cuma ini percaya nggak percaya, tapi aku ngerasa. Terus di situ ada bayang-bayang penampakan anak kecil, terus bunga kantil, jeruk nipis ya, terutama aku mijak jeruk nipis tiba-tiba. Padahal di situ ada yang bilang nggak ada orang yang pernah ke situ, tapi aku mijak itu, terus jadi kayak beralih ke dunia lain ya kalau dibilang. Tapi emang ngerasa, emang bener ada. Aku berubah jadi orang yang bukan aku gitu. Kayak jadi ada penunggunya di tempat itu. Bisa dibilang kayak gitu sih. Terus ngelihat banyak banget orang yang ngeliatin gitu. Sementara kita tuh cuman berapa orang aja tim yang ada di situ gitu. Dan di situ kayak kita tuh buat kayak diliatin gitu. Gimana ya, kita kalau misalnya main film gitu tapi diliatin banyak orang gitu, kayak kaku gitu. Terus sampai kaki aku tuh cederanya itu bukan karena kena batu atau bukan karena apa gitu, cuman kayak aku ngerasa itu aku habis mijek jeruk nipis itu tadi sih. Aku ngerasanya gitu. Cuman terserah, ada yang percaya ada enggak. Aku percaya gitu. Kayak mana ya dibilang, aku ngerasa gitu, emang beneran ada. Jadi sebenarnya aku mikir kayak gini sih, mungkin aku gagal take vokal berkali-kali itu karena jujur aku ada masalah pribadi. Jadi kayak mungkin pikirannya entah kemana-mana gitu kan. Mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat kami take berulang kali namun gak dapet akhirnya. Jadi saking frustasinya tuh kemarin aku sampai ngerasa kayak useless, kayak gak berguna karena ini kok gak dapet sih gitu take vokalnya. Sampai kayak selisih paham juga sama Faras. Sampai Faras juga cerita, kami kan sering cerita gitu kan, cerita banyak. Sampai dia cerita kayak udah met kita kayaknya gak bisa nih kayak yang apa yang kita harapkan
udahlah kita tinggalkan aja mimpi-mimpi tinggi kita itu. Sampai kami tuh ngerasa frustasi itu. Namun pada akhirnya kami tuh bangkit, kami tuh berusaha lagi sampai pada akhirnya jadi dari segi tek vokal, dari segi visual, dan keluarlah Believe. Aku sempat kesurupan juga sih di tempat yang lebih gelap lagi, terus posisi dalam keadaan malam. Itu kami buat videonya itu di ladang-ladang gitu sih. Apa sih bilang, bukan ladang ya, cuman pohon-pohon banyak gitu. Di situ aku kayak ngerasa bener-bener ada yang main-main, anak kecil main-main gitu, lari-lari. Tapi aku ngerasa kayak, oh ini pikiranku aja gitu. Rintangan gak cuma di situ aja sih, banyak banget rintangannya. Mulai dari harus mempertahankan skrip yang lama, atau membuat skrip yang baru dan meneruskannya. Bahkan Parasnya sendiri tuh ya, dia tuh sampai pasrah gitu, kayak udah lah weh, aku juga bingung harus bawa ini kemana gitu. Tapi kami para tim nggak semudah itu dong nyerah. Nggak mungkin kan kami bilang Parasnya udahlah yaudah gitu, nggak di situ gitu. Karena kami pribadi tuh tahu gimana perjuangannya, gimana lagu itu bisa tercipta gitu. Scene yang aku senangin itu pas di bagian berlari-lari, dan yang susahnya itu waktu mendapatkan ekspresi paniknya itu. Tapi overall keren sih. Kalau kita cerita di hari H syuting, kita itu selalu ya itu tadi, karena aku selalu mentransfer ke teman-teman tim itu bahwasanya berkaryalah dengan sepenuh hati gitu. Berkaryalah dengan sepenuh hati dengan apa yang kamu miliki gitu. Ilmu apa yang kamu miliki, yakin serta kayak kekeh lah gitu. Kayak bener-bener harus gigih gitu. Jadi hari H syuting itu untuk hari pertama ya. Hari pertama itu bener-bener sangat rumit menurut aku. Karena di goa itu yang mungkin banyak mistisnya, dan juga akhirnya workflow kita hancur karena kita pergi ke goa itu gitu. Workflow kita hancur, akhirnya kita syuting hari pertama hanya berhasil mendapatkan sekitar 4 scene cuman, karena total keseluruhan scene di World of FF chapter pertama ini sekitar 11 atau 12 scene gitu. Jadi kita tuh targetnya di hari pertama kita harus bisa mendapatkan sekitar 5 scene. Akhirnya kita cuma bisa menyelesaikan 3 scene, dan 3 scene itu bener-bener revisi gitu. Dan emang bener-bener belum keep gitu. Menurut perasaan aku waktu ngecek malam itu kayak ini belum pas gitu. Cuma karena lagi-lagi budget yang menekan kami untuk lebih sabar dalam menghadapi ini semua, akhirnya tetap memakai itu untuk video klip masternya gitu. Yang pada dasarnya itu belum sesuai ekspektasi sih. Cuman ya balik lagi, kita harus belajar dengan proses, kita harus lebih menghargai proses untuk pelajaran kita ke depannya gitu, untuk pelajaran FA Picture juga ke depannya untuk mengeksekusi karya itu lebih dipersiapkan lagi dari mulai storyboard dan lain-lain semuanya. Saya di sini berperan sebagai sound design. Kesulitan saya itu ada di sewaktu perpindahan dari FL Studio ke Logic Pro. Karena kan lagu ini tuh kan udah setahun yang lalu tuh Paras mulai susun bagan di FL Studio. Di situ setelah Paras tuh selesai susun bagan, tulis lirik, udah selesai lah lagu. Di situ saya mulai
mendesain sound untuk lagu ini. Di FL Studio itu saya tuh nggak ada kesulitan ya, nggak ada kendala, karena kan memang basicnya awalnya itu di FL Studio. Terus setelah saya desain sound di FL, selama setahun tuh kami libur untuk mikirin lagu, libur untuk mikirin video untuk Believe. Terus kami tuh fokusnya tuh ke cari sponsor untuk pembuatan video. Selama setahun itu kami terus cari sponsor, ya alhamdulillah ada rezeki, kebelilah Mac. Dan di situ setelah ada Mac, Paras mulai susun bagan lagi di Logic Pro. Nah, di situ tuh saya mulai nemuin kesulitan waktu mau mixing lagu Believe ini. Itu kan karena kan awalnya basicnya itu DFL, jadi saya tuh sedikit ngerasa kesulitan yang namanya dimana frekuensi, letaknya EQ, reverb, habis itu kompresor, semualah plugin yang diperlukan tuh saya nggak tahu tuh di mana tuh letaknya. Di situ saya juga banyak sharing ke Paras, tanya di mana letaknya, belajar lagi lah, mulai dari nol lagi lah untuk Logic. Ya alhamdulillah di situ setelah belajar terus, ya alhamdulillah hasilnya tuh positif. Sound yang dihasilkan dari Logic ini lebih basah, terasa lebih gurih daripada hasil sound yang dihasilkan dari FL Studio. Terus saya di sini juga merangkap sebagai koordinator lapangan. Sewaktu syuting tuh saya merangkap sebagai koordinator lapangan. Di situ saya untuk masalah alat-alat perlengkapan untuk syuting tuh semua yang handle saya. Untuk masalah konsumsi juga saya yang handle. Jadi di situ saya tuh menemukan kesulitan tuh waktu mau menuju ke lokasi take yang pertama tuh medannya cukup berat. Di situ kita harus membawa genset, harus lighting, semua perlengkapan tuh ke dalam gua tuh kan guanya sempit, jalannya licin, terjal. Setelah di situ kami tuh banyak menemui kesulitan. Di situ juga kami semakin terbentuk keluargaannya untuk bersama-sama memikul semua peralatan-peralatan yang diperlukan untuk dibawa masuk ke dalam. Itulah, cuman itu sisi positifnya itu dari situ kami bisa belajar untuk lebih kompak lagi, terus bisa semakin solid lah. Oke, untuk di masalah editing nih ya, kita bahas visual dulu. Soalnya aku ini kan bisa menjadi dua versi gitu, bisa menjadi versi visual, bisa menjadi versi musik produser. Kita bahas dulu di visual gitu. Kalau kita bahas visual ya, itu emang aku juga gak terlalu banyak ilmu di visual gitu, cuma kayak melihat film Hollywood, melihat film-film, sering nonton film-film Hollywood, sering nontonin video klipnya Alan Walker gitu, yang emang bener-bener secara visual itu sudah sangat terorganisir dengan baik gitu, dari mulai color, terus scene by scene-nya, terus kayak suntikannya pada saat di drop, pada saat di musiknya tuh harus begini, visualnya harus begini gitu. Pada saat juga klimaksnya juga sangat-sangat dapet gitu. Kalau misalnya aku selalu nonton Alan Walker gitu ya. Jadi aku di sini emang kayak cuma berhayal untuk membuat video klip itu seperti mereka gitu. Jadi aku mulai searching, aku mulai ulik-ulik gitu.
permasalahan apa saja yang bakal dipakai untuk membuat film gitu. Untuk mengedit sebuah film, aku menemukan DaVinci Resolve dari temanku ini yang juga menjadi tim di sini. Kemarin kami bahas soal DaVinci Resolve itu color gradingnya film. Dan aku emang nggak punya ilmu itu sama sekali. Aku cuma tahu dari temanku ini, Bang Hari ini. Aku cuma tahu dari dia DaVinci Resolve itu bisa membuat color itu kayak dikoreksi satu-satu gitu. Kayak emang bener-bener detail gitu. Kayak misalnya warna kuning di sini bisa dirubahnya menjadi hijau gitu. Kayak bener-bener yang sedetail itu gitu. Dan emang aku searching setelah itu di Google. Emang film itu diproduksi colornya itu selalu pakai DaVinci Resolve gitu. Nggak yang kayak aku biasa color di Adobe Premiere Pro atau di Final Cut Pro gitu. Dan ternyata itu emang bener-bener ribet sih menurutku gitu. Kayak pertama kali itu aku nggak tahu bahwasanya DaVinci Resolve itu bisa mengekspor file yang bener-bener tuh timeline gitu, timeline secara keseluruhan gitu. Kayak nggak harus di color satu-satu gitu. Untuk memang bener-bener scene by scene-nya tuh di color satu-satu gitu. Nggak yang sekali color tuh kelar gitu. Nggak yang kayak gitu sih DaVinci Resolve. Kita harus bener-bener mengkoreksi satu persatu karena kan scene by scene-nya itu beda-beda nih. Ada yang shutternya sekitar 100, ada yang mungkin kameramen satu lagi mungkin ISO-nya di 500 atau ya beda-beda intinya. Ada yang pakai mungkin bukaan kecil, ada yang pakai mungkin bukaan sekitar 2.0 atau 1.8 gitu kan. Itu mempengaruhi semua exposure-nya si visual gitu. Jadi saya di sini tugas saya membantu seorang sutradara untuk melihat mimik wajah atau mimik gerak dari pemain di video klip Believe ini ya kan. Karena saya juga basicnya itu nggak ada di perfilman mungkin ya kita bilang ya. Saya itu nggak punya basic sama sekali gitu. Tapi di semua itu saya lakuin karena niat, semangat gitu kan. Karena juga lihat tim yang ada di FA Picture ini kompak, solid gitu. Jadi saya merasa tertantang dan terpacu untuk menyanggupi apa yang saya lakukan gitu. Apa yang sudah ditugaskan untuk saya gitu. Sukanya saya banyak sih. Jadinya dapat pelajaran di Single Believe ini ya. Pelajaran khususnya melihat ekspresi seseorang dalam menjalani lakonnya. Jadi di FA Picture ini kita semua itu kayak ya kurang gitu saya katakan. Juga saya lihat kayak alat-alat yang ada di FA Picture ini itu banyak yang ya maaf katanya gitu ya kan, ya enak juga nih. Maaf katanya itu kita menggunakan alat-alat itu yang sangat di bawah standar gitu. Tapi seiring berjalan kita lihat tekad dan niat orang-orang di dalam ini, kita tuh jadi semakin terpacu gitu. Untuk hal yang kita buat ini kita yakin pasti bisa gitu. Dan kita itu jadinya itu pada saat saya udah mendalami itu saya mendapatkan rumah kedua setelah itu keluarga saya gitu. Karena di sini tim di sini, orang-orang di sini itu saya lihat sangat terbentuknya itu dengan solidaritas yang tinggi, tingkat kekeluargaannya juga tinggi gitu. Walaupun ya kita itu nggak satu darah ataupun kita itu nggak secara umumnya saudara gitu. Walaupun ada beberapa dari tim FA Picture ini memang ya saudara, satu darah, tapi melihat solidaritas mereka tuh kita jadi semakin terpacu gitu untuk
video klip ini untuk menjalaninya gitu. Oke, kita kali ini bahas CGI. CGI yang emang kalau dari storynya itu kayak apa ya? Itu nggak direncanain sih, nggak direncanain dari awal gitu. Emang itu terjadi secara spontan karena kemarin ceritanya ada sedikit problem di timeline yang emang itu harus diisi gitu, harus diisi oleh beberapa scene yang memang kayak di luar real footage tadi gitu. Cuman kan kami di sini lagi-lagi bermimpi untuk memasukkan scene CGI di Believe ini, di World of FF ini. Cuman di sini kita memaksakan PC kita, memaksakan gear kita untuk apa ya? Untuk lebih ekstra lagi karena kita di sini lagi-lagi mengeksekusi CGI hanya dengan Core i3 Core i3 2100. Itu berarti generasi kedua ya, generasi keduanya Intel gitu, dipasangin sama Nvidia GT 530 dengan VRAM-nya tuh sekitar 3 GB. Dan emang bener-bener itu sesuatu yang mustahil untuk mengeksekusi sebuah CGI gitu. Dengan dipasangin juga dengan MacBook Air yang chipsetnya itu M1 yang emang bener-bener super powerful gitu, yang emang sangat membantu. Tapi lagi-lagi untuk CGI emang belum bisa karena kita kemarin berangkat untuk akhirnya memilih CGI gitu. Kita kemarin cuma coba-coba sama Ajay di studio gitu, coba-coba kayak ini keren nih kalau misalnya kita masukin scene CGI di video klip ini gitu. Cuman rasanya kayak nggak mungkin gitu, kayak itu ilmunya udah terlalu jauh lah gitu, terlalu jauh untuk kita gapai gitu. Cuman lagi-lagi di sini imajinasi itu terus memaksa untuk memanggilkan sosok-sosok yang emang bener-bener harus berjuang dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi akhirnya kita memilih untuk mencoba CGI gitu. Yang pada saat itu tuh timeline tuh udah kelar sekitar 80% gitu. Tinggal finishing gitu. Cuman kita akhirnya mengundur lagi waktu upload gitu untuk mencoba CGI ini selama 1 bulan. Kita coba CGI selama 1 bulan. Kita ulik-ulik CGI, kita berusaha, dan akhirnya kita bisa gitu. Yang sebenarnya itu aku tuh nggak paham tentang, Ajay itu sangat nggak paham tentang yang namanya tuh screen space reflection, yang mungkin itu sangat berpengaruh dari scene CGI mungkin ya, karena itu reflection cahaya yang kita buat dari beberapa glow di beberapa 3D modelnya. Itu sangat berpengaruh sih kalau menurut aku di scene CGI. Kita tuh nggak paham tuh soal screen space reflection gitu. Kita memang bener-bener nggak paham sama sekali apapun itu gitu. Kita nggak paham yang namanya 3D environment 3D movement, kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu 3D modeling, kita nggak tahu apapun itu tentang CGI. Cuma kita di sini dibantu juga sama Bang Surya itu 3D animatornya Medan gitu. Jadi aku banyak sharing juga sama dia beberapa cara untuk membuat CGI ini gitu, termasuk screen space reflection itu gitu. Aku dapat dari beliau, dan beliau itu kalau aku lihat feed Instagramnya sih dia itu seorang animator gitu. Dan saya sangat berharap nih untuk bekerja sama dengan beliau karena saya sangat tertarik dengan karya-karya beliau gitu. Dan di situ lagi-lagi kita juga stuck dengan ilmu itu gitu. Kita ngerasa wah ini susah sekali kayak ini tuh benar-benar susah gitu. Cuman lagi-lagi kita harus semangat gitu, harus benar-benar menyelesaikan itu gitu, karena kita udah kayak kerja setengah jalan kan gitu. Dan kalau misalnya fakta menariknya itu untuk dari segi render CGI itu gitu. Render CGI itu kita membutuhkan waktu yang memang benar-benar sangat-sangat panjang gitu. Kayak cuman klip yang sekitar 3 sampai 5 detik tuh kita render
di formatnya apa sih namanya EV. Kalau di cycle mungkin ya udah bener-bener udah meledak lah gitu PC kita gitu. Kita render di EV dengan durasi 3 detik kalau nggak salah, itu memakan waktu sekitar 3-4 jam gitu, untuk 3 detik video doang gitu. CGI itu secara keseluruhan gitu. Dan itu benar-benar sangat-sangat gimana ya, menyiksa si Core i3 dan menyiksa si M1 chip gitu. Tapi lagi-lagi kita terus memaksa gitu, kayak kita melihat landscape-nya CGI itu kayak benar-benar tertarik gitu untuk tetap merendernya gitu, walaupun itu sangat-sangat menyiksa PC dan laptop kita gitu. Tapi kita di hari kedua itu ada ditolong nih, memang kita kekurangan pemain nih. Kita di hari kedua ini kita kekurangan pemain untuk scene bapak-bapak yang menunjukin ke si pemeran utama cowok ini arah jalan keluar gitu, keluar dari hutan itu gitu. Kita kekurangan, dan alhamdulillah di situ ada warga yang kita bujuk, kita ajak ngomong, dan kita langsung workshop di situ juga untuk bermain di video klip Believe ini, dan alhamdulillah bersedia gitu. Itu salah satu yang menurut aku sih kayak kejadian yang luar biasa, karena kita bisa nge-workshop orang dengan ya hitungan jam mungkin gitu kan. Kita bisa nge-workshop dia dan hasilnya juga oke banget gitu kan. Ada hal yang sangat-sangat menarik di sini, di finishing. Kita udah kelar masalah CGI, kita udah kelar masalah visual effect, kita juga udah kelar kemarin apapun itu kita udah kelar gitu. Kita tinggal finishing. Nah, di finishing ini ada yang menarik gitu, karena aku nih kan baru sekali nih, baru beberapa sekitar 4 atau 5 bulan aku nih jadi usernya MacBook gitu. Jadi di sini aku langsung pindah workflow. Yang dulunya aku tuh pakai Adobe Premiere Pro, sekarang aku tuh pakai Final Cut Pro gitu. Final Cut Pro yang emang bener-bener berbeda gitu dari Adobe Premiere Pro itu. Untuk beradaptasi aku butuh waktu sekitar 2 bulanan untuk memindahkan semua workflowku tuh ke Final Cut Pro. Jadi di sini ada hal yang menarik dari Believe. Ketika itu semua timeline itu udah kelar, udah finish lah. Cuman pada saat itu ada hal yang menarik. Pada saat kita mau finishing nih, aku mau finishing, itu nggak tahu apa yang aku pijit gitu di workflow itu, akhirnya itu hilang gitu. Timeline itu hilang sekitar 3 kali gitu, dan itu hilang memang benar-benar hilang, nggak ada backup sama sekali gitu, nggak ada backup timeline sama sekali. Jadi dia tuh memang benar-benar hilang, dan kita harus menyusun ulang timeline itu gitu. Sekitar 2 atau 3 kali itu kasus terjadi, dan emang di situ ya benar-benar itu yang aku bilang dari awal tadi, Believe ini beberapa bulan terakhir tuh sangat menantang untuk aku pribadi, dan sangat memanggil jiwaku ini untuk kayak menantangnya gitu. Menantangnya itu dalam arti kata kayak gitu sih. Kayak emang bener-bener semuanya serba sulit, dan emang serba susah gitu. Karena mungkin ini perdana juga untuk kami, untuk produksi yang skala gede seperti ini, dan emang benar-benar menjadi beban yang sangat signifikan di aku pribadi, karena aku direksi di sini. Itu sangat menjadi beban untuk aku gitu. Kayak penentuan final karya itu ada di aku. Jadi aku tuh kayak ngerasa sedikit beban gitu. Beban tadi itu gitu, kayak ini karya bakalan bagus atau enggak, atau sesuai ekspektasi atau enggak gitu. Kayak pernah beberapa kali hampir sering ingin mengubur mimpi gitu. Ingin mengubur mimpi dalam arti kata kayak gak kuat gitu. Kayak udah mungkin ini belum fasenya untuk kita yang membuat karya seserius ini gitu. Mungkin
kita harus lebih banyak belajar lagi, tapi lagi-lagi kita tetap semangat dan memang benar-benar kita itu percaya kalau kita selalu berusaha, kita pasti diberi solusi dan kita pasti diberi suatu kemenangan. Untuk bahas gear kita untuk syuting. Gear kita untuk syuting itu memang benar-benar sangat-sangat minim gitu. Kayak untuk kameramen utama kita cuma pakai A6000 dipasangin dengan lensa artisan yang itu lensa third party sih, third party, dan emang bener-bener itu lensanya kayak ya apa adanya lah gitu. Kayak Bang Hari pakai lensa artisan yang 35 mili, bukaannya sekitar f1.2. Kalau si satu lagi body kita tuh Sony A7 kemarin itu yang pakai lensa kit bawaannya gitu. Kita kemarin bawa ke sana itu lensa bawaannya. Plus kemarin kalau nggak salah kita ada bawa lensa artisan juga atau Mika, lupa sih. Pokoknya antara itu dua, itu memang lensa third party juga. Stabilizer juga sewa dari temennya saya, dan itu kemarin pakai Moza Air nggak tahu Moza Air berapa itu. Pokoknya kita serba terbatas gitu. Untuk lighting juga kita cuma pakai flash HP gitu. Pada saat di dalam gua kita cuma mengandalkan flash HP dan satu buah ring light. Itu pun ring light itu sebenarnya bukan punya kita nih. Ring light itu ceritanya punya makeup, punya di bagian makeup. Kita pinjem untuk syuting gitu. Jadi emang benar-benar kita ini berangkat dari apa adanya sekali gitu. Dari setup PC kita juga yang benar-benar seadanya dengan RAM yang cuman 8 GB. Itu juga dibagi nih 4 keping, 2 GB, 4 keping. Yang emang bener-bener speednya juga masih DDR2 gitu. Yang memang bener-bener tuh kita berangkat dari apa adanya gitu. Kita cuma mengandalkan si MacBook Air yang chipset M1. Kita cuma mengandalkan itu doang untuk finishing. Eki di sini sebagai pemeran utama dari chapter pertama. Eki ingin mengucapkan terima kasih buat kru atau tim yang udah ikut berproduksi di chapter pertama ini. Sini Eki ingin menyampaikan, nggak banyak yang mau Eki sampaikan. Mungkin udah disampaikan duluan sama kakak-kakak atau abang yang ikut memproduksi chapter pertama ini. Kalau untuk saya, see you on the next chapter 2. Oke, semangat buat tim. Cerita tentang Belief, World of FF. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang aku dapetin dan bisa aku pelajarin. Teman-teman baru, suasana baru. Tapi di balik itu semua, setiap pelaku seni mengalami hal yang sama. Waktu, tenaga, dan hal-hal yang lain. Dari penginapan menuju ke lokasi syuting, itu banyak hal yang di luar dugaan. Alhamdulillah ketika video ini keluar, banyak apresiasi dari orang-orang luar. Semoga World of FF dan tim menghasilkan karya-karya terbaik selanjutnya.